Bahar Smith ceramah sambil diinfus, teman-teman. Lebay ya, ini lebay. Ngapain ya? Biar dibilang jagoan ya. Udah gitu nggak lupa teman-teman ya, masih sempat-sempatnya mencaci maki orang lain dengan sebutan goblok. Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz, kiai, habib, dai berceramah ngomong seperti itu ulama goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada beberapa video dari Bahar Smith yang aneh menurut saya, teman-teman ya. Ini dia sedang sakit ya, bahkan sedang diperiksa oleh dokternya, tapi ya nggak lepas ini masih sempat-sempatnya merokok, teman-teman ya. Terlepas ya khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan hukum merokok itu adalah haram secara mutlak, ada juga yang memakruhkannya, ada yang menghalalkannya. Meskipun kalau saya pribadi ditanya teman-teman ya, saya mengambil pendapat yang menurut saya lebih kuat, yaitu hukum merokok itu adalah haram. Karena apa? Ya pertama nggak ada manfaatnya, kemudian bisa merusak kesehatan teman-teman, menghambur-hamburkan harta. Kemudian kalau memang rokok itu halal teman-teman, ya kenapa nggak ajak sekalian anak istri rokok bareng ya? Biasanya kan kalau makan jajan bareng gitu sama anak istri, makan ya buah bareng. Kenapa nggak ngerokok bareng ya kalau memang rokok itu halal, teman-teman ya. Baik, nanti kita simak lagi video yang kedua, teman-teman ya. Saat dia ceramah sempat-sempatnya juga mencaci maki orang lain dengan sebutan goblok. Tapi kita simak dulu video yang pertama. Ini kelihatan kan mukanya udah lemah banget, teman-teman ya. Ini sedang diperiksa ini. Kelihatan pucat ya. Tapi coba perhatikan sekarang tangan kanannya nih. Tunggu sebentar. Belum. Ya, isap rokok. Ya Allah. Ya, saya tahu dia juga punya bisnis rokok, teman-teman. Tapi ya kan sebenarnya nggak gini juga, ya. Ya biasanya yang kita tahu teman-teman, seperokok-perokoknya orang kalau sedang sakit ya dia nggak akan ngerokok, lebih-lebih sedang diperiksa oleh dokter, teman-teman. Ingat teman-teman ya, Rasulullah pernah bersabda, la dharara wa la dirara. Ya, janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri kemudian membinasakan orang lain. Kalau kita kaitkan dengan hukum rokok, rokok itu bukan hanya sekadar membinasakan diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Makanya ada istilah perokok pasif. Ya, orang yang nggak merokok tapi terhirup ya asap rokok kita, teman-teman, justru mereka yang jauh bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan mereka, teman-teman, karena mereka nggak siap ya. Kemudian ya juga ini menghambur-hamburkan harta, teman-teman. Sedangkan Allah dalam Al-Quran menyebutkan la tubazir wa la tabziran innal mubazirina kanu ikhwana syayatin ya. Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian, karena sungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta adalah ya dia berteman dengan syaitan, teman-teman ya. Taib. Kita simak video yang kedua, teman-teman. Ini yang saya katakan tadi di awal ya. Bahar Smith ini sedang sakit, infusnya lagi dipegangin oleh entah ini pengawalnya ya. Kemudian ceramah. Ngapain ceramah? Lebay banget ya. Biar dikatakan sok jagoan segala macam. Tapi yang aneh lagi, teman-teman, kok sempat-sempatnya Bahar Smith ini ya mencaci maki orang lain ya, menyebut orang dengan sebutan goblok padahal lagi sakit, teman-teman. Ya inilah kebiasaan mulut itu, teman-teman ya, suka mengumpat, suka kasar ya, terbawa-bawa. Dalam kondisi seperti ini saja, teman-teman ya, masih sempat-sempatnya mencaci maki orang lain. Coba kita simak videonya. Dai sekarang menjelaskan Isra Mi'raj itu tanpa maraji, tanpa ilmu, tanpa dasar. Contoh, ini sedang Isra ada dai ngomong begini, turun Jibril membawa cawan terbuat dari emas, berisi air dari sorga, dibelah darah Nabi Muhammad, diambil hati Nabi, dibersihkan dari kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab yang keras. Pernah
atau tidak dengar penceramah orang itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz, kiai, habib, dai penceramah ngomong seperti itu ulama goblok. Goblok katanya. Jadi para dai ini kalau mau menjelaskan, berikan penjelasan yang sesuai dengan kadar mustami untuk menerima ilmu tersebut. Contoh, saya bilang begini, hati Nabi dibersihkan. Orang awam akan berpikir begini, dibersihkan. Berarti sebelum dibersihkan apa? Apa? Orang awam kan berpikirnya begitu. Tuh, jelas teman-teman ya. Dia menyebut kalau ada ustadz, ada kiai, ada habib, ada ulama yang mengatakan seperti ini, maka dia adalah ulama goblok katanya. Ya, padahal kondisinya seperti ini teman-teman, sedang sakit. Itulah makanya teman-teman, sesuatu yang dibiasakan ya, tidak ada usaha untuk meninggalkannya teman-teman. Lebih-lebih ini adalah kebiasaan buruk ya, terbawa-bawa ya di majelisnya dalam kondisi sedang sakit, sekarat seperti ini teman-teman, sempat-sempatnya mencaci maki orang lain. Apa sih sebetulnya permasalahannya? Ini terkait kisah ya, ketika Rasulullah masih kecil kalau tidak salah ya, malaikat Jibril alaihissalam turun ya, membawa gelas atau cawan mungkin atau mangkok teman-teman, berisi air di situ, air zam-zam, ada yang menyebutnya seperti itu. Kemudian dada Nabi Muhammad SAW dibelah ya, kemudian dibersihkan. Nah, Bahar Smith ini nggak terima kata-kata para ustadz, para kiai, para ulama yang menyebutkan bahwa dada atau hati Nabi Muhammad SAW dibersihkan ya. Seakan-akan Bahar Smith menganggap kata dibersihkan itu konotasinya berarti sebelumnya hati Nabi kotor ya. Jadi Bahar Smith nggak terima. Padahal dibersihkan itu nggak mesti artinya sebelumnya hati Nabi SAW itu kotor teman-teman. Dibersihkan maksudnya adalah hati Nabi sudah bersih, tapi ditambah lagi oleh Allah Azza wa Jalla, tambah dibersihkan lagi teman-teman ya. Sudah bersih tapi mungkin ada sedikit kotoran. Sama seperti pakaian misalkan teman-teman ya, pakaian kita ini sudah bersih tapi ada sedikit noda saja teman-teman, maka sedikit noda itu saja yang kita bersihkan ya. Atau misalkan nih kita ngelap kaca, kacanya udah bersih tapi ada kelihatan satu entah mungkin kotoran apa teman-teman, maka yang dibersihkan ya kotoran yang hanya sedikit itu saja, nggak dibersihkan secara keseluruhan. Ya begitu juga dengan hati Nabi SAW ya. Dibersihkan bukan berarti hati Nabi sebelumnya kotor. Ini yang nggak diterima oleh Bahar bin Smith, lalu menyebut ya, para ustadz, kiai, ulama, siapapun yang pernah menyampaikan dalil tersebut maka disebutnya sebagai orang yang goblok. Padahal dia sendiri yang goblok teman-teman, nggak memahami apa makna dibersihkan ya. Berarti secara tidak langsung teman-teman ya, Bahar Smith ini juga menyebut Ustadz Abdul Somad dengan sebutan goblok. Karena apa ya? Karena Ustadz Abdul Somad juga berpendapat seperti itu. Dada Nabi dibelah kemudian dibersihkan dengan air zam-zam teman-teman, dibersihkan ya, bukan berarti sebelumnya itu kotor, tapi dibersihkan ya biar semakin bersih. Coba kita simak ini video dari Ustadz Abdul Somad teman-teman ya. Ketika datang malaikat Jibril alaihissalam, ja'a bitistin min zahab, membawa mangkok terbuat dari emas. Lalu kemudian dibedaknya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ghasalahu bima'i zamzam, dicucinya jantung hati Nabi pakai air zam-zam. Apa pula pakai air kelapa muda? Pakai air zam-zam. Setelah itu summa afraghahu, dituangkan bejana yang berisi bil hikmati wal iman, ada hikmah dan iman. Summa atbaqahu, setelah itu dijahit kembali. Yang meriwayatkan hadis itu namanya Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat bekas jarum tusukan dada Nabi dijahit. Ini pelajaran yang kedua. Apa maknanya? Sebelum Isra Mi'raj, Nabi itu dibersihkan hatinya. Maka pelajaran yang kedua adalah membersihkan hati.
Tuh, teman-teman, ini kan Ustadz Abdul Somad juga mengatakan Nabi Muhammad SAW dibersihkan hatinya. Ya. Dan sekali lagi, dibersihkan tidak mesti artinya sebelumnya kotor, teman-teman. Ya. Ya, bisa artinya sebelumnya juga sudah bersih, tapi ya masih ada sedikit noda yang kotor, teman-teman. Itu yang dibersihkan. Jadi dibersihkan artinya di sini semakin dibersihkan, semakin dikinclongkan lagi. Lah kok ini Bahar Smith sok-sokan ya menyebut orang dengan sebutan goblok. Berarti Ustadz Abdul Somad juga menurut Bahar Smith goblok, teman-teman. Subhanallah, apa sih kepintaran dari Bahar Smith ini, teman-teman ya? Selain teriak-teriak yang memprovokasi umat, adu domba, ya cerita khurafat, mendoktrin orang, teman-teman. Ya kok seenaknya gitu ya menyebut orang dengan sebutan goblok. Padahal ini kan jelas kata Ustadz Abdul Somad riwayatnya dari jalan sahabat Nabi Anas bin Malik, teman-teman. Ya. Dan ini tentu kebiasaan buruk, teman-teman. Kalian bisa lihat inilah dampaknya. Ya, seseorang tidak punya usaha niat untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, ya terbawa-bawa dalam kondisi sedang sakit, sedang diinfus, teman-teman. Ya masih sempat mencaci maki orang lain. Ya ini yang kita khawatirkan, teman-teman. Kita mati dalam kondisi sedang berteriak-teriak, sedang mencaci maki orang lain. Ya Allah, ini mengerikan, teman-teman. Ya, Taib. Mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.